wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yana Andriani Fadirubun. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Tual, Provinsi Maluku. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran kontekstual dengan menggunakan PCK, Pedagogical Content Knowledge. Video ini juga merupakan salah satu tugas saya dari HAVEX. Materi yang saya ambil adalah jarak titik pada dimensi 3. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi jarak titik pada bangun ruang atau dimensi 3. Adapun goals dari pembelajaran ini adalah mendeskripsikan dan menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dalam bangun ruang. Untuk itu, mari kita ingat beberapa hal berikut. Prior knowledge. Pada gambar, terdapat beberapa benda. Masih ingatkah kalian benda-benda tersebut mirip dengan bangun ruang apa? Ya, jawaban kalian tepat sekali. Kubus, balok, limas segi 4, dan prisma segitiga. Nah, berikutnya, masih ingatkah kalian apa saja unsur-unsur penyusun bangun ruang? Nah, tepat sekali. Ada titik, garis, dan bidang. Lalu, apa itu titik, garis, dan bidang? Apa yang kalian lihat di layar video? Benar sekali, begitu banyak bintang-bintang. Jika kita lihat dari kejauhan, bintang-bintang ini mirip dengan titik. Jadi, apa itu titik? Suatu titik merupakan suatu tempat atau posisi dalam ruang. Titik mempunyai ukuran yang tak terhingga kecilnya. Coba perhatikan tiang listrik dengan kabelnya. Kalau tiang listriknya begitu banyak, jelas kabelnya akan semakin panjang. Panjang kabel yang tidak terbatas, ini mirip dengan garis. Jadi, apa itu garis? Suatu garis merupakan himpunan titik-titik berderet yang panjangnya tak terbatas. Suatu garis tidak mempunyai lebar. Sekarang coba perhatikan, sedang di manakah kita? Ya, kita berada di tembok besar Cina. Kalau diperhatikan baik-baik, tembok ini menyerupai bidang dan panjangnya tak terbatas. Kalaupun tembok besar Cina ada batasnya, andaikan pembangunan ini diteruskan terus panjangnya, apakah bidang ini menjadi terbatas atau tidak terbatas? Ya, bidangnya akan menjadi tidak terbatas. Tembok yang tidak terbatas panjangnya atau lebarnya ini merupakan simbolisasi dari bidang. Jadi, apa itu bidang? Suatu bidang merupakan suatu himpunan garis yang berderet secara rapat dan panjangnya tak terbatas. Berikutnya, masih ingatkah kalian dengan gambar di depan layar ini? Berbentuk bangun apakah ini? Tepat sekali. Bangun ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, apabila dua sisi dari segitiga siku-siku diketahui, bagaimana kita mencari sisi yang lain? Masih ingatkah kalian teorema apa yang digunakan? Wow, ternyata luar biasa. Kalian masih ingat teorema Pythagoras. Bagaimana bentuknya? Masih ingatkah kalian? Tepat sekali. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang saling tegak lurus. Kalian luar biasa. Masih ingatkah kalian cara menyederhanakan bentuk akar? Berapa bentuk sederhana dari akar 8? Ya, benar sekali. 8-nya kita uraikan dulu dengan pohon faktor. Diperoleh seperti ini. Hasil akhirnya, akar 8 sama dengan 2 akar 2. Nah, setelah kalian mengingat kembali beberapa materi prasyarat tadi, ada macam-macam bangun ruang, unsur-unsurnya, kemudian teorema Pythagoras, dan cara menyederhanakan bentuk akar, kalian sudah siap untuk mempelajari jarak titik dalam dimensi 3. Sekarang, yuk kita mulai saja.
Konteks. Sudah berapa minggu ya kalian belajar di rumah? Masih ingatkah kalian bentuk ruang kelas kalian? Misalkan saja, gambar ini adalah gambar ruang kelas kalian. Pilihlah satu kursi sebagai tempat dudukmu. Sudah? Jika sudah, coba jawab pertanyaan ibu. Berapa jarak tempat dudukmu dengan teman di sebelahmu? Bagaimana caramu mengukurnya? Tepat sekali, kamu bisa mengukurnya dengan menghubungkan posisi tempat dudukmu dengan temanmu. Sekarang bagaimana jika temanmu berada di posisi seperti ini? Bagaimana caramu menentukan jarak tempat dudukmu dengan tempat duduk temanmu? Tepat sekali, dengan menghubungkan keduanya. Lalu, bagaimana untuk menghitungnya? Kalian bisa menghitungnya dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Buatlah segitiga siku-siku melalui garis hubung tersebut. Misalkan garis hijau panjangnya 3 meter dihitung dari ubin lantai dan garis kuning sepanjang 2 meter, maka garis merah bisa kita cari dengan menggunakan aturan Pythagoras sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Nah, jarak tempat dudukmu dengan temanmu merupakan jarak titik ke titik. Kalian dapat mengukurnya dengan menghubungkan masing-masing titik. Kalian juga dapat memanfaatkan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan saklar dengan papan tulis. Bagaimana caramu menentukan jarak saklar ke tepi papan tulis? Tepat sekali dengan menghubungkannya. Menurutmu, dari beberapa garis berikut, manakah yang merupakan jarak saklar ke tepi papan tulis? Tepat sekali, yang merupakan jarak adalah garis berwarna hijau. Tapi mengapa? Ya, karena garis hijau itu ditarik dari saklar dan dia tegak lurus terhadap tepi papan tulis. Nah, jarak saklar ke tepi papan tulis merupakan jarak titik ke garis. Kalian dapat mengukurnya dengan membuat ruas garis dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis. Berikutnya, berapa jarak proyektor ke lantai? Bagaimana caramu mengukurnya? Iya, dengan menghubungkan antara proyektor dengan lantai. Menurutmu, dari 3 garis hubung berikut, manakah yang merupakan jarak proyektor ke lantai? Ya, jawabannya garis berwarna ungu, karena garis tersebut ditarik dari posisi proyektor tegak lurus terhadap lantai. Nah, jarak proyektor ke lantai merupakan jarak titik ke bidang. Kalian dapat mengukurnya dengan membuat garis dari titik tersebut tegak lurus terhadap bidang. Kesimpulan. Evaluation. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal berikut. Perhatikan kubus ABCDEFGH di samping. Tentukan jarak titik A ke titik G dan jarak titik A ke garis HB. Soal berikutnya, tentukan jarak titik E dengan bidang BDG. Jangan lupa teorema Pythagoras untuk menentukan jawabannya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang jarak titik pada dimensi 3, bagaimana kalau misalnya kalian mau mendesain suatu ruangan dengan berbagai benda di dalamnya agar ruangan itu menjadi lebih nyaman? Tepat sekali, dengan menyesuaikan jarak dari satu benda ke benda yang lain. Disesuaikan dengan letak ruangan, posisi ruangan, bentuk ruangannya seperti apa. Good job. Lalu, karakter apa yang dapat terbangun pada dirimu jika kamu dapat menata ruangan tersebut dengan baik agar terlihat nyaman?
jika kamu dapat menempatkan posisi benda-benda itu sesuai dengan bentuk ruangannya. Betul, teliti, apalagi? Rapi, keindahan. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita untuk jarak titik pada dimensi 3. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jarak garis ke garis dan juga jarak garis ke bidang serta jarak bidang ke bidang pada dimensi 3. Ibu ingatkan lagi untuk menyelesaikan kuis yang Ibu berikan pada video ini ya. Jangan lupa dikirimkan ke kelas virtual kita. Ya, jangan lupa mempelajari materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kontekstual saya dengan menggunakan PCK, Pedagogical Content Knowledge. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.